Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Bapak semua? Alhamdulillah baik-baik saja. Allahu Akbar. Pada siang hari ini Bapak ingin tahu dan juga ingin memastikan berapa orang anak-anak Bapak yang hadir dalam pembelajaran kita pada siang hari ini. Semuanya hadir anak-anak Bapak? Hadir, Pak. Hadir Pak, cuma Kak Rina sepertinya izin ke kamar mandi Pak. Selamat masuknya. Oh iya. Silakan nak, tak apa-apa. Memang ada sesuatu hal yang perlu. Selanjutnya Bapak mau mengecek kondisi kelas kita supaya pembelajaran kita ini terasa nyaman dan enak. Hendaknya tidak ada sampah yang berserakan. Bagaimana Ananda Novita? Ada sampah di bawah mejanya? Sudah tidak ada Pak, sudah kami buang. Ananda Bapak Sumi? Sudah tidak ada, Pak. Sudah bersih. Alhamdulillah. Ananda Bapak paling senior ya, rajin piketnya. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Bapak berharap supaya ada yang memimpin pembacaan doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita senantiasa diberkahi oleh Allah. Kepada Ananda Sumi, aku persilakan untuk memimpin pembacaan doa. Yalah, baik. Baik semuanya teman-teman, kita sebelum belajar kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billah, Rabbi wa bil islamina, Rabbi Muhammadin ya Rasulullah, Rabbi zidni Amin. Terima kasih anak Bapak Sumi yang telah memimpin pembacaan doa sebelum belajar pada hari ini. Dan pada hari ini Bapak mengajak anak-anak Bapak semua untuk sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Judulnya apa nak? Nampak di layar ya? Judul Sorak bergembira. Pak. Bagus, sorak-sorak bergembira. Ya nak ya, secara serentak ya, sama-sama menyanyikan sorak-sorak bergembira. Sorak-sorak bergembira, Bergembira semua, sudah bebas kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, mantap anak-anak Bapak semua ya. Ada semangat pada siang hari ini. Dan di sini juga anak-anak Bapak sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita, marilah kita kembali murojaah ayat surah Al-Ikhlas. Coba anak-anak Bapak semuanya secara serentak ya, surah Al-Ikhlas. Kita mulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Bapak mau mengecek kondisi kita apakah memang betul-betul sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Bagaimana anak-anak Bapak? Sudah siap mau mengikuti pembelajaran? Siap Pak. Alhamdulillah, semua pada semangat ya. Takbir, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Pembelajaran kita hari ini anak-anak Bapak semua adalah bab pertama pada kelas 4 tentang surah Al-Hujurat ayat 13. Surah apa, Nak? Al-Hujurat ayat Al-Hujurat 13. ayat 13, Pak. Kita mempelajari surah Al-Hujurat ini tentu ada tujuannya. Tujuan pembelajaran hari ini. Nomor 1, tolong Ananda Sumi untuk membacakan tujuan pembelajaran kita nomor 1. Membaca kisah surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Oke. Yang kedua, Ananda Novita. Silakan, Nak, dibacakan nomor 2. Memahami pesan pokok Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Untuk nomor 3, Bapak persilakan kepada Ananda Nurrahmi. Silakan, Nak. Menjelaskan pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Pak. Bagus. Untuk nomor 4, membuat paparan yang berisi Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Yang kelima, menulis Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi untuk nomor 6 sampai nomor 9 nanti untuk pembelajaran berikutnya. Baiklah, anak-anak Bapak semuanya, Bapak mau menampilkan gambar di layar. Gambarnya nampak, Nak? Nampak, Pak. Bapak mau bertanya. Ini sedang kumpul-kumpul nampaknya. Ya, kira apa kerjaan mereka ini? Orang yang kumpul-kumpul ini. Membaca Al-Quran, Pak. Membaca Al-Quran, ya, bagus. Ya, Lagi belajar ngaji, Pak. Belajar ngaji, ya, bagus. Yang jelasnya mereka kumpul-kumpul bukan sedang makan bakso, ya. Mantap. Baiklah anak-anak Bapak semuanya. Bapak mau bertanya. Katanya tadi gambar di atas itu tentang orang yang sedang membaca Al-Quran. Bapak mau bertanya, anak-anak Bapak pada hari ini udah baca Al-Quran? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Jadi Bapak mau bertanya kembali, apa manfaatnya kalau kita membaca Al-Quran? Mendapatkan pahala, Pak. Apalagi, Nak, yang lain? Bagus. Apalagi di samping itu, memberikan ketenangan, ya. Tenang nggak rasanya kalau kita selepas membaca Al-Quran? Tenang, Pak. Ya. Lalu selanjutnya Bapak mau bertanya kembali, seberapa tahukah kita tentang membaca Al-Quran dengan baik? Membaca Al-Quran dengan baik itu bagaimana caranya, Nak? Harus jelas hurufnya. Terus Terus bacaannya juga harus jelas. jelas, ya, tajwidnya, ya, segala macamnya, jangan pendeknya. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, di sini Bapak akan tampilkan surah Al-Hujurat ayat 13. Bapak akan membacakan Quran surah Al-Hujurat ini nanti. Setelah itu kita akan membaca bersama-sama. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, saya mulai pembacaan surah Al-Hujurat ayat 13 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Mari sama-sama, Nak. Bapak pandu pembacaan surah Al-Hujurat ayat 13 ini, ya. Setelah Bapak baca, coba anak-anak Bapak semuanya mengikuti di belakang. Coba mulai dari Ta'us.
A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas waj'alnakum shuhudan Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Sadaqallahu Azim. Bagaimana rasanya nak setelah membaca ayat Al-Quran? Ada kedamaian, ada ketenangan ya? Iya, Kalau Pak. begitu anak-anak Bapak semuanya harus sering-sering kita membaca ayat suci Al-Quran biar kita rasakan ketenangan dan kedamaian itu. Jadi kalau hanya sebatas membaca tanpa kita baca terjemahnya, tentu kita nggak tahu apa isi kandungan dalam surah Al-Hujurat. Nah, di sini Bapak ingin ada salah satu di antara anak Bapak yang memberanikan diri untuk membacakan terjemah surah Al-Hujurat ayat 13. Siapa di antara anak-anak Bapak yang bersedia untuk membacakan arti atau terjemah dari surah Al-Hujurat ayat 13? Silakan, Nak. Iya, Pak. Nah, silakan. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya, bagus. Terima kasih kepada Ananda Nur Rahmi yang telah membacakan terjemah daripada Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, untuk slide berikutnya di sini kita tampilkan kembali Quran surah Al-Hujurat ayat 13 juga, tapi ayat-ayatnya ini udah dipotong-potong per kata dan juga diberikan warna. Coba perhatikan nak, untuk saya ayuhan nas ada di situ warna, nunnya itu berwarna. Warna apa itu nak? Merah, Pak. Warna merah ya. Jadi kalau warna merah coba diperhatikan di atas, warna merah menunjukkan apa itu? Panjang, Pak. Bacaan guna Ya. Panjang. mendengung dua harokat. Mendengungkan dua kan? Harkat. Dan warna apa lagi yang lain dalam ayat itu? Ada warna apa lagi? Warna biru ya? Iya. Nah, warna biru itu menunjukkan apa warna biru? Bacaannya Warna biru panjang. bacaannya panjang, Pak. Nah, menunjukkan panjang. Baru warna ada satu lagi warna hijau menunjukkan bacaan kol-kolah atau Memantulkan. atau memantul ya. Coba di sini Bapak akan berikan lembar tugas untuk mencari hukum tajwid, apakah itu gunnah atau qalqalah yang kita temukan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Nampak nah tugasnya ya? Temukan contoh bacaan tajwid dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Coba dicari nak, mana gunnah, mana qalqalah, dan mana matnya. Bapak berikan waktu. Bagaimana anak-anak Bapak semua udah siap nak? Sudah, Pak. Oh sudah ya, sudah siap ya. Baru selanjutnya untuk refresh penyegaran perlu juga kita bacakan pantun.
Coba siapa di antara anak Bapak yang bersedia untuk membacakan pantun? Nampak pantunnya nak ya? Nampak, Nah, Pak. teksnya nampak di layar ya. Coba Ananda Bapak Sumi, silakan nak dibacakan pantunnya. Jualan kuaci di tengah kota, kuaci dimakan Cakep. sama koala. Walau mengaji masih terbatas, pasti tetap dapat pahala. Iya. Bagus. Nah, Sarapan mantap. Jadi bubur dicampur ketan, rasanya nikmat tak tertahankan. Di dalam Al-Quran ada banyak firman, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Iya. mantap. Terima kasih Ananda Sumi yang telah membacakan pantun tadi. Sudah sama-sama kita baca, sama-sama kita dengarkan ya. Nah, mudah-mudahan bisa ada pelajaran yang bisa kita petik Belum. di dalamnya. Dan di sini juga sebelum Bapak berikan tugas, Bapak ingin juga ada di antara siapa? salah Ini satu mau anak pesan. Bapak yang membacakan surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Ada di antara anak Bapak yang bersedia untuk membacakan? Nah, silakan Ananda Nur Rahmi. Surah Al-Hujurat Bapak tayangkan kembali Ya, Pak. ayat 13. Dibaca aja kan, Pak? Nah, dibaca ya pakai irama. Ananda Bapak ini kan Qoriah Alamak. tadi kalau nggak salah. Nah, ya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Coba anak-anak Bapak secara tertulis tadi udah kita bahas, udah diujikan tadi tentang tajwid-tajwidnya. Coba dulu anak-anak Bapak uji dulu secara lisan. Nah, kira-kira ya itu apa tajwidnya nak? Termasuk mat, qalqalah ataukah gunna tadi? Ada tiga kategori aja. Mat, Pak. Mat ya, panjang ya. Ya. Nah, Anas, kata Anas ini, nah itu masuk guna. Nah, guna ya. Dan juga ada matnya juga. Nah, guna juga. Kolak kena. Kol-kola. Ada pantulan. Kol-kola. Kolak ya. Nah, bagus. Baru selanjutnya, nah, Bapak berikan lagi tugas kelompok sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Tugasnya adalah cari pasangan potongan ayat dan arti ayat. Nah, ada nampak ya di layar ya? Nah, coba cocokkan antara ayatnya dengan artinya. Bisa dipahami nak ya? Siapa? Mencocokkan ayat dengan artinya, terjemahannya. Nah, Bapak berikan waktu sebentar. Udah siap nak? Udah, Pak. Udah siap, Pak. Udah siap ya? Anak-anak Bapak semua pintar-pintar. Dan juga mungkin pada hari ini kita akan tutup pembelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga sebelum kita tutup, ada satu hal lagi yang perlu Bapak tanyakan lagi tentang kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan?
Coba Ananda Bapak yang bersedia menyimpulkan pembelajaran kajian hari ini. Ananda Bapak Sumi aja. Anak Bapak yang paling senior. Banyak pengalamannya. Coba Ananda Bapak Sumi, silakan Ananda. Di dalam surah Al-Hujurat ini diterangkan bahwa kita itu diciptakan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Terus itu aja nak. Iya, udah bagus. Jadi di antara anak Bapak yang bersedia dan memberanikan diri menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Syukron ala ihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatian anak-anak Bapak semuanya. Dan untuk baiknya pertemuan ini kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.